Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 27 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab Wahyu pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Biarlah setiap kebaikan Tuhan yang kami alami sungguh menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan dan mau hidup dalam ketaatan. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan bagian firman, Tuhan memampukan untuk kami dapat memahami apa yang Kau maksudkan, juga menuntun kami untuk dapat menerapkannya. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam Wahyu pasal yang kedua menjadi bahan perenungan, diambil dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu dan di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah perbuatan baik tanpa kasih? Tentunya ada. Ya. Bapak Ibu saudara, jemaat di Efesus menerima pujian karena pekerjaan yang mereka lakukan. Juga jerih payah mereka, ketekunan mereka, bahkan kesediaan mereka untuk menolak yang jahat. Juga dipuji mereka akan kesabaran mereka. Ya. Namun mereka disebut telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Mereka pun dicela dan diperintahkan untuk bertobat. Ayat yang keempat dan yang kelima, itulah perintah bertobat untuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus yang dianggap telah meninggalkan kasih semula, mereka itu mendapat teguran yang mencela bahwa mereka telah jatuh sangat dalam. Ya, dikatakan ayat yang kelima. Bisa jadi mereka sudah begitu jauh meninggalkan kasih mula-mula mereka sampai mereka mendapat peringatan bahwa apabila mereka tidak bertobat, kaki dian mereka akan diambil dari tempatnya. Apakah mereka sendiri tidak menyadari apa yang mereka lakukan? Hal ini terkesan aneh. Bagaimana bisa perbuatan baik dan setia disebut dilakukan tanpa kasih? Bukankah kasih adalah daya pendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan kesetiaan? Sebenarnya hal demikian bisa saja terjadi.
Sangat mungkin orang melakukan hal yang baik atau kebaikan bukan berdasarkan kasih, melainkan karena merasa terpaksa atau juga berada di bawah ancaman. Bisa pula perbuatan kasih itu dilakukan sekedar karena kewajiban. Karena kewajiban agama sehingga dilakukanlah seperti itu. Selain itu bisa saja perbuatan baik yang dilakukan sebagai sebuah kebiasaan. Bisa tanpa dilandasi kasih karena memang sudah biasa baik, dia biasa berbuat baik. Karena sudah rutin perbuatan baik itu terus dilakukan tanpa harus adanya kasih. Mereka tidak tahu lagi alasan dan makna dari perbuatan baiknya. Teguran keras dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus kiranya juga menjadi teguran bagi kita sekalian. Berbuat hal yang baik adalah sebuah norma universal. Semua orang, apakah dia pengikut Kristus atau tidak, semua orang kecenderungan untuk berbuat baik karena memang dasarnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Orang dituntut untuk berbuat baik, tentunya agar dapat diterima dalam pergaulan dan relasi dengan yang lain. Namun sungguh orang pun bisa jatuh pada perbuatan baik yang tidak tulus dan tidak didasarkan kasih. Karena tuntutan sosial dan kebiasaan, maka orang melakukan kebaikan dan itu terjadi secara mekanis. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menggali ulang kasih yang ada di dalam diri kita. Mari kita mengasihi sedemikian rupa sehingga kita berbuat baik dengan dorongan kasih. Tentunya kasih Allah yang kita alami dalam kehidupan kita itu jugalah yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan karena dorongan kasih. Pesan firman Tuhan pada hari ini, mari kita kembali kepada kasih kita yang semula. Kasih kepada Tuhan Allah, kasih pula kepada sesama. Inilah dua hukum yang pertama dan yang utama yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Landasilah kehidupan kita sehari-hari, baik dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, termasuk juga perbuatan baik kita, dilandasi oleh kasih. Kasih kepada Tuhan Allah, kasih kepada sesama. Sehingga hidup kita penuh dengan semangat dan energi. Hidup kita boleh menjadi berkat karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan berdasarkan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Juga itu semua untuk kita bagikan kepada orang lain. Sehingga mereka pun turut merasakan kasih Tuhan, mendapatkan kasih karunia keselamatan yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan. Biarkan kami kembali pada kasih yang mula-mula dalam melakukan segala sesuatu dengan tulus dan murni karena melandasinya dengan kasih. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjalankan kasih dalam hidup kami setiap hari. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.